Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Masuk pada fasal bacaan setelah Fatihah. Kemarin kita sudah beberapa ada surat-surat yang disunahkan ya. Faslun law taraka suratal Jumu'ah fi raq'atil ula min salatil Jum'ah, kalau dia meninggalkan baca surah Jum'ah ya, pada rakaat pertama dari salat Jumat, qara'a fis saniyah suratul Jum'ah ma'a suratul Munafiqun, maka dia pada rakaat kedua membaca surat Jumat plus surah Munafiqin. Wa kadza salatul Id wal istisqa wal witr wa sunnatul fajri wa ghairiha mimma dzakarnahu mimma huwa fi ma'nahu idza taraka fil ula ma huwa masnunun ata fis saniyah bil awal wal sani li'alla takhluwa salatahu min hataini suratain. Walau qara'a fi salatil Jum'ah fil ula suratal Munafiqin qara'a fis saniyah suratul Jum'ah wala apa ini? Tanpa membaca. Wala ya, cuma tulisannya terhapus, titiknya nggak ada. Wala ba'dal munafiqin gitu ya. Waqad is jadi kalau dia meninggalkan surat Jum'ah pada rakaat pertama, maka dia membacanya di rakaat kedua surat Jum'ah plus Munafiqun. Wakada salat Id, sama salat Id juga gitu. Salat Id kan ada disunahkan sabihis sama apa? Al-Ghasyiyah. Kalau dia lupa meninggalkan salat sabihis di rakaat pertama, di rakaat kedua dia menggabung di rakaat kedua. Istisqa juga gitu. Surat gitu. Idza taraka fil ula ma huwa masnunun, kalau dia meninggalkan di pertama ma huwa masnunun, dia tidak sunnah lagi gitu ya. Maka ia membacanya pada rakaat kedua ditambah dengan surah yang sunnah dibaca pada rakaat kedua. Terus Agar suratnya tidak terlepas dari dua surat tersebut. Agar suratnya tidak terlepas dari dua surat. Sebelumnya idza taraka apabila Ya, ketika ditinggalkan apa yang disunahkan pada rakaat pertama, maka ia membacanya pada rakaat kedua ditambah dengan surah yang sunnah dibaca pada rakaat kedua. Jadi gabung sama dengan biasa. enggak masnunun, ada masnununnya itu kan disunahkan. Ma huwa masnunun Pada rakaat pertama. Ma huwa masnunun atau fis saniyah bil awal wasani. Oke. Maka dia tetap menjadi kesunahan untuk membacanya di rakaat kedua
surat pertama dan surat kedua, gitu ya. Iya. Li'alla takhluwa sholatuhu, agar sholatnya tidak lepas, tidak kosong, min hataini surataini, dari kedua surat ini. Walau qara'a fi sholatil jum'ah fil ula, kalau dia lupa, kalau dia baca, kalau tadi kan meninggalkan, sekarang kalau dia baca surah munafik pada rakaat awal, berarti kan dibalik ya. Qara'a fis saniyah, maka dia membaca pada rakaat kedua surah Jum'ah wala tanpa membaca surah Al-Munafiqun. Nah, ini yang tulisannya nggak ada titiknya, nggak ada ininya nih. Ini nih, bukan. Titiknya aja nggak ada. Jadi di situ artinya kalau dia baca munafik rakaat pertama, munafikun rakaat pertama, maka di rakaat kedua dia membaca surah Jumat tanpa membaca. Oh. Wa qadis apa itu situ artinya? Saya telah memaparkan dalil-dalil masalah ini dalam kitab Syahrul Muhadzab. Muhazzab. Oh, wa qad istaqsaitu dala ila hadza, dan saya telah memaparkan dalil-dalil ini semua dalam kitab Syarhul Muhadzab, yaitu syarahnya kitab Al-Muhadzab. Namanya Al-Majmu', namanya kitab namanya Al-Majmu'. Jadi ditekankan kesunahan itu. Masya Allah. Nah, ini kalau Jumatan di sini Sabihis aja sudah panjang orang bilang. Sekarang Al-Jum'ah wal Munafiqun. Ya, bertahap. Semua ada masanya insyaallah. Faslun, sabata fis sahih, ada dalil yang tetap dalam sahih. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutawwil fi raq'ah al-ula, memanjangkan pada rakaat pertama minas subhi, dari salat subuh. Kemarin ada yang bertanya ya, apakah harus salat rakaat pertama panjang atau tidak? Nah, ini jawabannya ada di sini. Rasulullah lebih panjang di rakaat pertama. Ya. Minas subhi, baik pada salat subuh, wa ghairiha, dan salat-salat selain subuh, ma la yutawwil fi saniyah, yang tidak dipanjangkan di rakaat kedua. Fadhahaba aktsaru ashabina, maka para ulama dari golongan Imam Syafi'i itu punya madhab ila ta'wili hadza, tapi mentakwil maksudnya ini. Wa qalu, jadi ada takwil menurut madhab Syafi'i. Takwil itu artinya menjelaskan lebih rinci, atau menjelaskan apa yang di luar kata-katanya. Memang Rasulullah memanjangkan rakaat pertama, ya kan? Tapi ini ditakwil, maksudnya apa? Gitu.
Itu namanya. Dijelaskan di luar dari teks. Itu. Wa qalu la yutawwilul ula 'ala tsaniyah. Oh, malah kebalikan. Tidak, maksudnya itu tidak memanjangkan rakaat pertama dari rakaat kedua. Ya, itu malah ditakwil begitu. Maka takwil itu menjelaskan apa yang di luar teks. Gitu. Itu namanya takwil. Apa yang tersirat, apa yang tersurat? Bukan. Kalau tafsir itu menjelaskan teks. Kalau takwil memang dia menjelaskan apa yang tampak, yang tidak tampak itu yang dijelaskan. Artinya menjelaskan di luar teks. Gitu. Teksnya biasanya bisa beda dari penjelasannya. Itu namanya takwil. Wa dhahabal muhaqqiqun minhum ila istihbabi ta'wilul ula. Tapi bagi orang-orang, nah ini orang-orang yang ulama-ulama hak, dalam arti ulama hak itu ulama yang menjelaskan letter luck apa teksnya itu, maka tetap mensunnahkan, menganjurkan agar memanjangkan rakaat pertama. Itu bagi orang-orang yang memang menganut pemahaman teks, ya kan? Teksnya memang panjang. Lihadal hadis sahih, karena ada hadis yang sahih. Wattafaqu ala al-saniyah warra'asalisah warrabi'ah takunani aqsar. Tapi mereka tetap bersepakat bahwa rakaat ketiga, keempat takunani aqsar, harus lebih pendek. Minal ula wasaniyah, dari rakaat pertama dan rakaat kedua. Wal ashah, adapun yang sah menurut Imam Nawawi ini, annahu la yustahabbu surah fihima. Yang sahih itu tidak disunahkan baca surah di rakaat ketiga dan rakaat keempat. Tidak disunahkan, gitu kan. Jadi meskipun ada yang baca surah bukan mubah, malah ya tidak disunahkan gitu aja. Nggak mau, apalagi yang nggak makruh juga, enggak. Ya udah saja belumnya. Ya. Ya. Siap-siap. Ini buat ngomong. Fa in qulna bil istihbabiha wal asahu an lasaliyah war rabi'ah wa qila bitatwiliha alaiha. Fa in qulna, kalau kami mengatakan dengan kesunahannya, fal asah, maka pendapat yang sahih as-salisah karrabi'ah, rakaat ketiga itu seperti rakaat keempat. Wa qila bitatwiliha, ada yang berpendapat bitatwiliha, untuk memanjangkan pada memanjangkan alaiha. Gimana itu situ? Dibandingkan daripada rakaat keempat. Terus? Ya, ada pula yang berpendapat bahwa rakaat ketiga lebih panjang daripada rakaat keempat. Wa qila bitatwiliha alaiha. Oh,
Hak yang pertama dengan hak yang kedua beda ini. Bitatwiliha, hak yang ini kembalinya ke rakaat ketiga. Alaiha, hak dia juga kembalinya ke rakaat keempat. Masya Allah. Nah ini kalau nggak tahu apa rujukan haknya kemana ya bingung, makanya saya tadi bingung juga tuh. Kok sama-sama hak? Ada yang mengatakan tatwiliha, memanjangkan rakaat ketiga, alaiha, atas rakaat yang keempat. Jadi gimana cara memastikan bahwa H yang ini dari ketiga, H yang ini rakaat keempat? Nah itulah memang dibutuhkan Klarifikasi. bukan dibutuhkan, memang keahlian dalam bahasa. Ya kayak tadi saya bingung kok. Jadi gini, yang sahih yang diambil oleh, jadi kan tadi teksnya jelas, hadisnya itu jelas. Hadis itu apa? Bukan berarti hadis Rasulullah menyampaikan. Hadis itu tindakan Rasulullah, ya kan? Dan itu dikutip, direkam oleh para sahabat. Makanya ucapan, tindakan, dan ketetapan. Para sahabat itu merekam. Akhirnya jelas jadi sebuah hadis bahwa Rasulullah kalau rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Hadisnya begitu tuh. Ditakwil banyak sekali kan. Tadi takwilnya. Orang-orang yang letterlek pada bahasa tetap dia nggak mentakwil, ya udah memang begitu, gitu kan. Tapi yang ada pentakwil enggak, Rasulullah enggak memanjangkan dari yang kedua. Kan gitu, beda kan. Kemudian apa namanya, mereka sepakat memang wattafaqu ala an lasalisah, rakaat ketiga keempat itu lebih pendek daripada rakaat pertama dan rakaat kedua. Sementara Imam Nawawi menurut yang paling sahih dari riwayat yang ditelitinya, rakaat ketiga dan keempat tidak baca surah. Rasulullah tidak baca surah. Fa'ingkulna, kalaupun ada yang mengatakan atau kami mengatakan dengan kesunahan membaca surah itu, fal asah, maka jadi gini, yang sahih dari hadis-hadis itu Rasulullah nggak baca. Tapi kalau kami mengatakan tetap sunnah, ya, maka hendaknya rakaat ketiga ya itu sama seperti rakaat keempat. Waqilah, tapi ada yang berpendapat memanjangkan yang rakaat ketiga dari rakaat keempat. Begitu ya? Faslun, ajma'al ulama ala jahrin. Ulama ijma' sepakat untuk menjaharkan bil qiraah dalam membaca fis subuh, dalam salat subuh, wal ulayaini minal maghrib wal isya. Ulayaini, pada 2 rakaat maghrib dan isya, seperti kita kan. Wa alal israr, dan sepakat untuk sir baca qiraatnya fi zuhur wal asr,
pada sholat zuhur dan asar. Ya. Wasalisah fil maghrib, dan pada rakaat ketiga salat maghrib. Wasalisah warrabi'ah, dan rakaat ketiga dan keempat minal isya, salat isya. Berarti apa yang kita lakukan selama ini. Wa 'alal jahri fi salatil jum'ah, dan sepakat untuk menjahar pada salat Jumat. Meskipun zuhur sir, tapi kalau Jumat jahar. Wal aidain, juga salat kedua Id. Wat tarawih wal witr aqibiha, salat tarawih dan witir setelahnya. Ya. Wa hadza mustahabbun lil imam wal munfarid fi ma yanfaridu bihi minha. Tetap ini disunahkan bagi imam ataupun yang sholat sendiri. Ya, kalau sholat maghrib kita sendirian diusahakan jahar. Itu jahar itu kalau dia lagi sendiri ya yang penting kedengaran diri sendirinya lebih kencang gitu daripada ini. Wa ammal ma'mum, adapun makmum, fala yajhar fi syai'in min hadza bil ijma', maka tidak boleh menjahar sesuatu pun dari yang disebut tadi secara ijma'. Kalau makmum ya nggak boleh jahar. Iya. Dari apa yang tadi tak boleh dijahar, gitu kan? Min syai'in fi syai'in, pada hal-hal tadi yang sedikit pun, min hada, dari yang di atas tadi, bil ijma', secara ijma'. Wa yusannul jahru fi salati kusyufil qamar, dan disunahkan jahar pada salat kusyuful qamar wal israr fi kusufis syamsi, dan disunahkan baca israr pada salat gerhana matahari. Kenapa gerhana bulan jahar? Karena malam hari. Ya, umumnya salat kita kalau malam jahar kan? Iya. Ataupun gelap ya. Ya. Subuh kan juga. Mulai subuh, maghrib, isya kan di malam tuh. Nah, gerhana bulan di malam hari, maka jahar. Dan sholat israr, gerhana matahari itu israr. Wa yujharu fi salatil istisqa, menjahar pada salat istisqa. Nah, salat istisqa tetap jahar karena di lapangan dia banyak orang kan, kayak Id. Wa yusirru fil janazah, dan dia menisrar dia salat janazah. Idza shallaha fin nahar, kalau dia mensolatinya di siang. Wa kadza idza shallaha bil laili, demikian juga kalau dia mensolatin janazahnya malam hari. Ala sahih al-mukhtar, maka itulah pendapat yang sahih dan yang dipilih. Jadi tetap mensir. Itu salat jenazah kalau siang itu sir. Kalau malam berarti di sini kayaknya ada yang ini, tapi mazhabnya Imam Nawawi kalau malam pun pendapat yang sahih
dan yang dipilih tetap sir, gitu kan. Kalau kata-katanya gini kayaknya ada yang menjahar, gitu kan. Kata-katanya seperti ini berarti ada yang menjahar. Wala yajhar fi nawafil nahar ghairi ma dzakarnahu ghairu ma dzakarnahu minal 'id wal istisqa, dan tidak menjahar bacaannya pada sholat-sholat sunnah di siang hari dan yang lainnya kecuali yang sudah kami sebutkan, sholat id dan istisqa. Jadi sholat siang hari selain, maksudnya yang sunnah ya, selain yang id dan istisqa itu sir. Sholat duha, sholat istikharah siang hari, sholat hajat, itu sir semua, ya. Sholat apa pokoknya kalau dilakukan siang hari sir. Kecuali istisqa sama id. Waqtalafa ashabuna fi nawafilil lail. Kemudian ada perbedaan dalam mazhab kami pada sholat sunnah di malam hari. Waqila, maka ada yang pendapat la yujhar, tidak menjahar. Waqila yajhar, tapi ada yang mendapat boleh menjahar. Wasalis wa huwal asah, dan yang pendapat yang ketiga dan menurut Imam Nawawi paling sahih, wa bihi qata'al qadhi Husain al-Baghawi. Inilah yang dikemukakan oleh Al-Qadhi Husain wal-Baghawi. Yaqra'u bainal jahr wal israr. Dia membaca antara jahar dan israr. Gimana tuh? Gitu. Itu di situ apa keterangannya? Bacaan dilakukan antara suara keras dan pelan. Oh. Ya berarti sedang ya, sedang. Walau fatathu salatun bil laili. Nah, ini ada pendapat lagi. Kalau dia meninggalkan ataupun tertinggal, bukan meninggalkan, biasa sholat tahajud atau sholat witir, kan selalu malam kan itu kan, witir kan malam. Gimana ketika mengqadhonya? Faqadhaha, dia mengqadhonya fin nahar, di siang hari, au bin nahar faqadhaha bil lail. Kalau dia tertinggal sholat malamnya, maka dia mengqadhonya di siang hari. Sama kalau dia ketinggalan sholat siang hari, seperti apa? Ketinggalan duha misalnya, duha sibuk dia, kena macet atau apa gitu kan, maka dia bisa mengqadhonya malam hari. Wah iya. Itu bagi yang sudah istiqomah, sudah biasa. Iya, memang begitu. Fahal yu'tabaru fil jahri wal israr waqtul fawat? Baru di sini nih. Jadi boleh mengqadha sholat yang sudah istiqomah. Misalnya witirnya ketinggalan malam hari, atau tidak sholat ba'diyah isya, gitu kan, tertinggal atau lupa gitu kan. Malam hari isya kan malam hari kan, maka dia lakukan siang harinya. Itu. Ya, kalau Ada niatnya gimana sih tadi? niat
Cuma niat biasa. niat biasa aja. Tapi Cuma ini disebut qadha gitu. iya, qadha. Sebenarnya ada niat khusus. Ada, tapi ada yang mendapat juga. Ada namanya adaan, ada qadhaan. Qadha ya. Adaan itu berarti dilakukan tepat waktunya. Qadhaan itu di luar qadha. Itu ada niatnya kalau yang itu. Tapi kalau sudah ya udah niat mengqadha yang malam gitu kan. Nah, bagaimana kalau mengqadha gimana? Apakah jahar atau israr di waktu yang tertinggal itu? Am waqtul qadha fihi wajhan. Ada dua pendapat. Azharuhuma yu'tabar waqtul qadha wa qila yusirru mutlaqan. Yang dipakai itu waktu qadha. Maksudnya gimana? Kalau ketinggalan duha, berarti dilakukan malam hari kan? Sementara malam itu jahar. Jahar. Maka dia meskipun duha, jahar dia di malam hari. Nah, itu pendapat pertama. Nah, yang pendapat kedua, yusirru, tetap israr meskipun duha dilakukan malam hari. Itu tetap israr. Saya setuju israr. Kemudian membedakan antara ini sholat qadha sama adaan. Ya, ada dua pendapat itu. Jadi kita bisa milih, ya. Bisa milih. Ya, dabar itu. Tahu ilmunya. Ini biar kita sampai fasal. Milihnya ada dasar gitu ya. Iya, milihnya itu ada dasar. Firman zakar jidan. Wa'lam annal jahra fi mawadhi'i. Ketahuilah bahwa menjahar qiraat itu ada tempat-tempatnya. Wal israr fi mawadhi'i sunnatun laisa biwajibin. Dan israr juga ada tempat-tempatnya, sunnah laisa biwajibin, tidak wajib. Artinya yang sudah kita bahas tadi, perbedaan-perbedaan itu tetap sunnah. Mau ditinggal nggak apa-apa gitu, mau dikebalik-balik juga nggak apa-apa. Itu maksudnya. Tapi kalau ingin mengikuti sunnah, ya itulah yang sudah dijelaskan tadi. Kalau jahara maudhi'al israr, bagaimana kalau dia menjahar tempatnya israr, tempatnya harusnya sir. Au asarra maudhi'al jahr, atau mensir yang harusnya jahar. Ini apa? Kalau fikih itu begitu tuh. Fa sholatuhu shahihah, salatnya tetap sah. Makanya tadi mau kebalik-balik pun sah. Enggak apa-apa, udah. Wah, itu semua benar itu sudah. Ya, artinya yang sudah kita lakukan selama ini dan dicontohkan oleh orang tua kita, guru-guru kita, itulah yang sunnah. Sunnah itu. Yang selama ini kita perhatikan sekeliling kita, itulah yang sunnah. Nah, kalau misalnya suatu saat kita ingin duha sir jahar karena anak kita ngikutin, ya nggak apa-apa. Jamaah duha. Boleh aja. Boleh aja. Oh, anak Rasulullah kan pernah tuh lagi sholat tahajud gitu kan. Tahajud kan nggak ada anjuran untuk cuma jamaah juga kan. Tapi diikutin, gitu kan. Artinya sama dikiaskan ke sana. Yang tahajud tidak aja, berarti kan sholat yang lain juga bisa, gitu. Itu artinya untuk
untuk pembelajaran. Akhirnya kita duhanya jahar biar anak ngikutin. Ya sholatnya tetap sah. Walakinnahu irtakabal makruh karahiyatan tanzih. Tapi dia telah melakukan makruhnya yang harusnya dihindari. Kebolak-balik itu loh. Harusnya jahar sir. Harusnya sir jahar. Memang sholatnya sah. Tapi dia sudah melaksanakan makruhnya yang harusnya dihindari. Makruh tanzih itu artinya diartikan apa? Enggak diartikan tanzih aja. Hah? Makruh aja. Tanzih. Sini hanya makruh. Iya. Tanzih itu artinya makruh yang harus benar-benar dihindari. Itu. Wala yasjudu lisahwi, dan enggak perlu sujud sahwi. Wa qad qaddamna anal isran fil qira'ah wal adhkar al masyru' fi shalah la budda fihi min ay yusmi' nafsahu. Sudah kami jelaskan bahwa israr dalam baca ataupun zikir yang disunnahkan, yang disyariatkan dalam sholat, la budda, wajib mendengarkan dirinya. Bacaan yang bisa mendengarkan kupingnya. Jadi nggak boleh dibatin. Saya baru tahu tuh, Ustaz. Dulu saya nggak Ya. sampai itu tuh dibatin aja yang penting. La budda harus, ya kan? Harus pada bacaan yang memperdengarkan dirinya. Fa illam lam yusmi'ha, kalau tidak bisa memperdengarkan min ghairi aridin, tanpa ada halangan, tanpa ada alasan, lam tasih qira'atuhu, maka qiraatnya enggak sah. Orang yang sakit ya. Wala zikruhu, dan zikirnya. Nah, kalau zikir tidak sah itu masih aman. Tapi kalau Fatihahnya yang enggak sah, nah itu yang. Misalnya kita baca subhanallah wa bihamdihi itu kan dibatin. Dalam zikirnya itu dalam sholat itu tidak, Bukan rukun ya. ya, sah, tidak membatalkan. Tapi begitu Fatihah dibatin juga, Fatihahnya nggak sah. Nah, bahaya karena Fatihah termasuk rukun. Ya itu Fatihah rukun. Kalau yang lain batin masih aman lah ya, masih aman. Kalau takbir, Ustaz. Allah. Itu rukun kayak. Itu sunnah semua, kecuali takbiratul ihram. Tadi kan zikir kan udah dibahas tuh. Zikir kalau dia tinggalkan, ya, yang sunnah ya, sengaja ataupun lupa, tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat. Bahkan tidak zikir, bahkan tidak dibatin pun tidak membatalkan. Dibatin yang batal zikir sholatnya, tapi tidak membatalkan sholatnya. Tapi begitu Fatihah, kok sampai Fatihahnya batal, bahaya, membahayakan batalnya sholat. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi memang kalau